Assalamualaikum anak-anak. Bertemu lagi dengan Bu Dina. Kali ini Bu Dina akan menemani kalian belajar mata pelajaran tematik. Tema 1, selamatkan makhluk hidup. Subtema 3, ayo selamatkan hewan dan tumbuhan. Pembelajaran pertama. Tahukah kamu, harimau dari Sumatera, orang utan dari Kalimantan, atau badak berjula satu dari ujung kulon? Hewan-hewan tersebut merupakan jenis hewan Indonesia yang dilindungi karena langka. Hewan-hewan tersebut langka karena jumlahnya sedikit sekali. Lalu, apa yang menyebabkan hewan tersebut menjadi langka? Ayo kita cari tahu. Hewan-hewan tersebut menjadi langka karena perburuan liar. Hewan-hewan diburu untuk diambil kulitnya, cula, dan juga diawetkan. Perhatikan dua gambar berikut. Jawablah pertanyaan di bawahnya. Gambar yang pertama adalah gambar sebuah hutan. Dan gambar yang kedua adalah sebuah perkotaan. Pertanyaan yang pertama, apa yang terjadi dengan hutan tersebut apabila dijadikan perkotaan? Hutan tersebut apabila dijadikan perkotaan, tentunya keberadaan hutan semakin terancam kelestariannya. Pertanyaan kedua, bagaimana dengan nasib hewan-hewan yang hidup di hutan? Hewan-hewan tersebut pasti akan kehilangan tempat tinggalnya. 3. Di mana hewan-hewan tersebut akan tinggal jika hutan telah musnah? Hewan-hewan tersebut tentunya akan masuk ke pemukiman warga karena habitat aslinya sudah tidak ada. Bagaimana pengaruhnya terhadap kehidupan manusia jika seluruh pohon dan semua hutan di bumi habis? Nah, dalam hal ini, anak-anak harus ingat bahwa hutan memiliki banyak sekali manfaat. Di situ banyak pohon yang bisa menghasilkan oksigen. Oksigen sangat diperlukan manusia dan hewan untuk bernafas. Jika tidak ada oksigen, maka manusia dan hewan akan mati. Jika pohon di hutan habis, tentu saja kehidupan manusia dan hewan akan mati karena tidak ada penghasil oksigen. Pohon dan hutan juga sebagai pencegah tanah longsor. Pohon dan hutan menyerap dan menahan air sehingga tidak terjadi tanah longsor. Bertambahnya jumlah penduduk dunia dan semakin meningkatnya kepentingan manusia menyebabkan hutan di dunia semakin terancam kelestariannya. Apa yang harus dilakukan manusia untuk menjaga kelestarian hutan dan hewan di dalamnya? Tentu saja, manusia harus melestarikan hewan dan tumbuhan agar tidak punah. Untuk itu, mari kita simak bacaan berikut ini. Ada sebuah paragraf berjudul Ayo Lestarikan Hewan dan Tumbuhan Langka Indonesia. Indonesia merupakan negara kepulauan yang kaya akan beragam jenis hewan dan tumbuhan. Setiap pulau di Indonesia memiliki hewan yang unik dan menjadi ciri khas pulau tersebut. Komodo di Kepulauan Nusa Tenggara Timur merupakan salah satu contoh hewan langka yang dilindungi oleh dunia internasional.
Pulau Komodo secara resmi diakui sebagai salah satu dari 7 keajaiban dunia. Pulau ini menjadi sebuah taman nasional yang dikagumi oleh masyarakat dunia. Taman nasional banyak terdapat di Indonesia, seperti Taman Nasional Tanjung Puting di Kalimantan yang melindungi orang utan. Tujuan dibuatnya Taman Nasional adalah untuk melestarikan hewan dan tumbuhan yang semakin berkurang jumlahnya. Bertambahnya jumlah penduduk menjadi penyebab utama berkurangnya hutan tempat hidup hewan-hewan tersebut. Pembangunan gedung dan perumahan menjadi penyebab menyingkirnya hewan tersebut dari habitat aslinya. Perburuan liar mengakibatkan hewan tersebut berada di ambang kemusnahan. Lalu, mengapa hewan-hewan tersebut perlu dilestarikan? Apa manfaatnya bagi kelangsungan hidup rakyat Indonesia? Hewan-hewan tersebut dilestarikan tentunya agar keberadaannya selalu ada dan biar tidak punah. Bagi rakyat Indonesia, dengan hewan-hewan itu dipelihara, dirawat, dan dilestarikan, maka secara otomatis rakyat Indonesia akan tetap bisa melihat hewan-hewan tersebut, bisa mengetahui hewan-hewan yang berasal dari Indonesia sendiri. Nah, banyak ya manfaatnya. Selanjutnya, carilah informasi tentang satu jenis hewan yang menjadi ciri khas di wilayah tempat tinggalmu. Lakukan investigasi untuk mengumpulkan fakta-fakta tentang hewan tersebut dan tuliskan dalam bentuk laporan. Tulisanmu harus mencantumkan hal-hal berikut. Pertama, ciri-ciri khusus dan habitat asli. Kedua, manfaat hewan. Ketiga, jumlah populasinya saat ini. Keempat, penyebab kelangkaan. Kelima, langkah-langkah yang dilakukan pemerintah daerah untuk melindungi kelestariannya. Keenam, langkah-langkahmu sebagai pelajar untuk melindungi kelestariannya. Nah, anak-anak bisa memperoleh informasi tersebut melalui buku ataupun melalui internet. Selanjutnya, buatlah kesimpulan dari bacaan Ayo Lestarikan Hewan dan Tumbuhan Langka Indonesia. Nah, anak-anak, kemarin kalian sudah belajar membuat kesimpulan. Di sini, Bu Guru akan menggunakan paragraf yang berjudul Ayo Lestarikan Hewan dan Tumbuhan Langka Indonesia. Dalam bacaan tersebut terdapat 3 paragraf. Nah, di sini Bu Guru mengambil contoh paragraf yang pertama. Dalam membuat kesimpulan, kalian harus membaca bacaan tersebut dengan teliti. Lalu, setelah kalian membaca, kalian cari tahu apa inti dari bacaan tersebut. Nah, dari inti bacaan tersebut, kita bisa membuat kesimpulan. Di paragraf pertama ini, kesimpulannya adalah Indonesia merupakan negara kepulauan yang kaya akan beragam jenis hewan dan tumbuhan, salah satunya komodo yang ada di Nusa Tenggara Timur. Nah, Guru sudah contohkan ya satu kesimpulan dari paragraf pertama. Anak-anak bisa membuat kesimpulan untuk paragraf kedua dan paragraf ketiga dengan cara yang sama.
belajar kehidupan politik di negara-negara Asia Tenggara. Setiap negara di kawasan Asia Tenggara memiliki kehidupan politik. Politik yang dimaksud mencakup bentuk pemerintahan dan sejarah negara berdirinya negara tersebut. Yang pertama adalah negara Indonesia. Berikut penjelasan tentang negara Indonesia dan juga bendera negara Indonesia. Indonesia beribu kota di DKI Jakarta dengan kepala negara dan kepala pemerintahan adalah Presiden. Hari kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Lambang negara Indonesia adalah burung Garuda. Dasar negara Indonesia adalah Pancasila. Setiap sila Pancasila memiliki nilai-nilai yang diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Indonesia mempunyai semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu. Selanjutnya adalah negara Malaysia. Malaysia beribu kota di Kuala Lumpur. Kepala negaranya yang Di-Pertuan Agong, Kepala Pemerintahan, Perdana Menteri. Bahasa resmi yang digunakan bahasa Melayu. Malaysia merupakan negara kerajaan berbentuk federasi. Kepala negaranya yaitu Sultan yang dipilih bergantian dengan masa jabatan selama 5 tahun. Pemerintahan dijalankan oleh Perdana Menteri yang dibantu oleh parlemen. Malaysia diberikan kemerdekaan oleh Inggris pada tanggal 31 Agustus 1957. Selanjutnya adalah negara Singapura. Singapura, ibu kotanya di Singapura, dengan kepala negara presiden, kepala pemerintahan Perdana Menteri. Hari kemerdekaan tanggal 9 Agustus 1965. Singapura merupakan anggota negara persemakmuran. Singapura merupakan negara bekas koloni atau kekuasaan Inggris yang merdeka pada tanggal 9 Agustus 1965. Lee Kuan Yew adalah Perdana Menteri yang membawa Singapura menjadi negara paling maju di Asia Tenggara. Selanjutnya adalah negara Thailand. Thailand, ibu kotanya di Bangkok, dengan kepala negara seorang raja. Kepala pemerintahannya Perdana Menteri. Thailand merupakan negara monarki konstitusional yang dipimpin oleh raja. Pemerintahan Thailand dijalankan oleh Perdana Menteri yang dipilih oleh raja. Thailand adalah satu-satunya negara di Asia Tenggara yang tidak pernah dijajah oleh bangsa asing. Selanjutnya adalah negara Filipina. Filipina beribu kota di Manila. Kepala negara dan kepala pemerintahannya adalah seorang presiden. Hari kemerdekaannya tanggal 4 Juli 1946. Bahasa resmi yang digunakan Tagalog dan Inggris. Presiden Filipina bertugas sebagai kepala negara, kepala pemerintahan, panglima tertinggi angkatan bersenjata yang dipilih setiap 6 tahun sekali. Selanjutnya adalah negara Brunei Darussalam. Brunei Darussalam beribu kota di Bandar Seri Begawan. Kepala negara dan kepala pemerintahannya
abad menjadi negara jajahan Inggris. Selanjutnya adalah negara Laos. Laos, ibu kotanya di Vientiane. Kepala negaranya dipimpin oleh presiden dan kepala pemerintahan Perdana Menteri. Bahasa resmi yang digunakan yaitu bahasa Laos. Laos merupakan negara satu-satunya di Asia Tenggara yang tidak memiliki batas laut atau pantai. Bentuk negara Laos adalah republik dengan nama Republik Rakyat Demokratik Laos. Negara selanjutnya adalah negara Kamboja. Negara Kamboja, ibu kotanya Phnom Penh. Kepala negaranya adalah seorang raja dengan dibantu kepala pemerintahan Perdana Menteri. Pemerintahan Kamboja dijalankan sebagai demokratik parlementer. Anggota majelis memiliki masa jabatan 5 tahun dan masa jabatan senat 6 tahun. Militer Kamboja dipimpin oleh Menteri Pertahanan Kerajaan Kamboja di bawah kepemimpinan Perdana Menteri. Pemerintahan Perdana Menteri. Mata uang negara Vietnam adalah dong. Negara Vietnam berbentuk republik dengan nama Republik Sosialis Vietnam. Presiden Vietnam merupakan kepala negara sekaligus kepala militer Vietnam. Badan pembuat undang-undangnya yaitu Majelis Nasional Vietnam. Kegiatan pembelajaran untuk kali ini cukup banyak ya anak-anak materinya yang sudah kita pelajari hari ini. Nah, asalkan kalian belajar dengan sungguh-sungguh, pasti kalian akan bisa menguasai materi tersebut. Untuk melihat sejauh mana kemampuanmu, kamu bisa berlatih mengerjakan soal yang akan Ibu Guru share di WA Group. Selamat mencoba dan tetap semangat belajar dari rumah. Sampai jumpa pada pembelajaran selanjutnya.